Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus paogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan A-News melaporkan. Jasad Dedi Parezi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan dengan organ tubuh yang masih lengkap di tengah kanal usai 2 hari setelah dirinya dilaporkan diterkam buaya. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan untuk mengangkat korban ke atas perahu lantaran posisi korban berada di dalam air cukup sulit dijangkau. Tim gabungan langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke puskesmas terdekat. Selanjutnya jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya korban dilaporkan diterkam buaya saat hendak menyeberang kanal bersama rekannya. Disitulah seekor buaya besar muncul dan menerkam korban. Rekan korban sempat berusaha menolong, namun upaya tersebut tidak berhasil. Korban atas nama Depi Fahrizi ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian. Kemudian tim melakukan evakuasi dan langsung membawa korban untuk divisum di rumah sakit atau puskesmas Ujung Gading. Dengan ditemukannya korban tersebut, maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan. Sejumlah guru di Desa Limbur, Merangin, Jambi bertaruh nyawa untuk mengajar di sekolah dengan bergelantungan melewati jembatan nyaris putus. Satu jemaah calon haji asal Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi usai tertabrak mobil saat menuju Masjid Nabawi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya.
Dan news yang ini kami awali dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan Jakarta. Tiba di Istana Presiden, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Hormat senjata! Presiden Prabowo dan PM Anthony kemudian berjalan bersama menuju ke mimbar sambil diiringi sambutan kenegaraan. Dan usai upacara kenegaraan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan empat mata untuk membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Nah, pemirsa, ini merupakan kunjungan luar negeri perdana Anthony Albanese setelah dirinya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia. Dan lawatan ini mengindikasikan kebijakan luar negeri Australia memprioritaskan Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam percakapan lewat telepon, PM Australia meminta Prabowo menerimanya karena sudah merencanakan Indonesia sebagai negara pertama yang akan ia kunjungi setelah dilantik. Congratulate you on your great victory. I was so happy. Thank you, my friend. I was so happy. So, Yeah, my friend, I have a request for you, yes, go ahead. and I want you to say yes. Go ahead. Which is, I want Indonesia to be my first visit. Great honor. Message. Great honor. Indonesia Yes. is an unbreakable bond. Right. So, okay, we'll fix a date with your people. I can't imagine. I haven't had any sleep for Yes. a couple of days, so And I think, we have been working so hard. and it's historical, right? It's historical. It is. Never been seen before. Great. So, yes, we'll fix your visit here. And I look forward to seeing you in a short period of time. Great. And best regards to our friends, your deputy and all that. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. Bye-bye. Ya, pemirsa, inilah situasi terkini di Istana Kepresidenan usai Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan. Dan saat ini terlihat sejumlah menteri, yaitu ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan sejumlah menteri lainnya ini tengah berbincang. Di mana Presiden Prabowo juga akan bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Australia yang baru saja dilantik, Anthony Albanese, di Istana Merdeka hari ini. Dan tadi itu sama kayak dia. rombongan dari Perdana Menteri Australia disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan dengan upacara kenegaraan. Oh iya, ada di. Memang hubungan Indonesia dan Australia juga sejauh ini cukup baik. Dan sebelumnya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga
menghubungi Presiden Prabowo melalui sambungan telepon usai terpilih kembali menjadi Perdana Menteri dan mengatakan kunjungan perdana ini akan ke Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa Australia memprioritaskan Indonesia. Dan informasi lainnya, pemirsa, hari ini PN Solo menggelar mediasi terkait wan prestasi mobil SMK yang melibatkan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mediasi kali ini dengan agenda mendengarkan resume penggugat. Meski Ma'ruf Amin dan perwakilannya tidak hadir, sidang tetap berlanjut ke agenda mediasi. Gugatan diajukan oleh Aufa Lukmana, warga Jember Solo. Dan Aufa merupakan anak dari Boyamin Saiman, itu Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Septiantoro di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, Septi. Apakah mediasi sudah dimulai? Ya, Dila. Sekitar pukul 11 tadi mediasi telah selesai yang dilakukan oleh penggugat dan yang tergugat salah satunya di antara Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Dalam konferensi pers yang digelar barusan, dilakukan penggugat atas nama Aufa Lukmana itu meminta disediakan mobil SMK Bima tahun 2019 dengan harga 110 juta untuk dihadirkan dalam mediasi selanjutnya dan kasus ini akan dianggap selesai. Kemudian selanjutnya tergugat 3 dari PT Solo Manufaktur Kreasi menerima resume dari penggugat dan akan disampaikan ke perusahaan. Rekan Dila. Baik, lalu selain itu kapan selanjutnya agenda sidang akan digelar kembali? Ya, dalam sidang selanjutnya mediasi akan dilakukan pada hari Kamis pekan depan dengan agenda mediasi dari tanggapan penggugat yang dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Negeri Kota Solo. Apakah artinya kehadiran dari Ma'ruf Amin ini akan ditunda untuk ke agenda berikutnya atau seperti apa? Apakah Anda mendapat informasi mengenai hal ini? Ya, karena tadi dari hasil mediasi, karena dari pihak Ma'ruf Amin tidak hadir, tapi mediasi tetap dijalankan, tetap berlangsung karena yang berkaitan dari penggugat 1, dari penggugat adalah berkaitan dengan penggugat 3 yang harus menyediakan mobil SMK seperti ciri-ciri yang dimaksud dan akan disampaikan ke perusahaan untuk dihadirkan dalam mediasi di minggu depan. Baik, kalau tadi pada saat agenda mediasi, apa saja poin-poin penting dalam mediasi tadi yang disampaikan, rekan Septi? Ya, di dalam mediasi kali ini yaitu mediasi menyerahkan proposal perdamaian atau perdamaian dari pihak penggugat yang dihadiri oleh semua pihak di dalam ruang Pengadilan Kota Solo. Baik, lalu apakah ada tanggapan dari pihak pelapor sendiri mengenai ketidakhadiran dari Ma'ruf Amin? Terkait ketidakhadiran Ma'ruf Amin tidak begitu berpengaruh karena yang berkaitan langsung adalah tergugat ketiga yaitu PT Solo Manufaktur. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih rekan Septiantoro melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.
Penuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi, Michael Sinaga bantah mangkir dari panggilan polisi. Selengkapnya sesaat lagi.